Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sarpan Alhut Harap, NIM 211401023, Fakultas Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Prodi Ilmu Komputer, Universitas Sumatera Utara. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uji will caption. Uji will caption adalah sebuah pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah yang saling berhubungan. Maksud berhubungan di sini ialah pada contoh berikut. Yang di sini saya buat ada 5 data. Di sini ada A ini sebelumnya. Di sini data adalah data berat badan. Di sini saya buat sebelumnya itu 50 kg ya, buat saya buat kilogramnya. Di sini sebelumnya 50, kemudian sesudahnya itu 55. Kemudian ada yang B, sebelumnya itu 47 dan sesudahnya itu 50 dan seterusnya. Jadi A ini atau sebelum dan sesudah yang berhubungan itu ialah pada A ini hanya 50 dan sesudahnya saya tidak ada, dan terus tidak ada yang lain, nama yang lain masuk ke A ini. Terus dan misalkannya sebelum dan sesudah ini untuk orang yang berbeda, contohnya B ini sama A ini satu nama dibuat gitu, maka datanya tidak berhubungan. Itulah dari arti will caption. Kita lanjut. Seperti saya bilang tadi, di sini saya sudah mempunyai 5 data. Data 5 orang sebut sini, tapi sebut saja namanya A, B, C, D, E. Terus kita pergi ke variable view dulu. Di sini saya sudah membuat variable view. Di sini yang pertama saya buat nama, terus tipenya itu string, terus ini itu ada 8, desimal itu 0 saya buat. Terus di sini ada kolomnya ada 8. Terus unlike ini fungsinya ini tempat tulisannya di mana, seperti itu. Di sini saya buat tulisannya itu di sebelah kiri. Kemudian di sini ada measure, di sini ada saya buat nominal. Kemudian untuk sebelum tipenya itu numerik, dan ini dulu itu 8 dan 9 itu 0. Di sini ada center, saya buat tulisannya itu di tengah seperti itu. Dan measure-nya itu saya buat scale, dan begitu juga dengan sesudah. Terus bagaimana cara untuk menguji will caption ini? Yang pertama itu adalah klik saja analis, kemudian klik non parametric test, kemudian klik legalisasi dialog. Ini dia. Langkah yang pertama itu ialah klik analis, kemudian klik non parametric test, kemudian di sini klik lagi legalisasi dialog, kemudian klik 2 related sample. Kemudian akan keluar jendela atau kotak seperti ini. Di sini untuk variabel 1 ini untuk variabel 1 kita masukkan yang sebelum. Yang sebelum ini kita masukkan untuk variabel pertama. Seperti ini. Untuk tes tipe, untuk tes type ini kita buat will caption.
Terus kemudian jika ingin melihat statistik atau memilih statistik tesnya itu, kita klik saja option. Kemudian di sini ada deskriptif dan quartiles. Jadi di sini saya memilih deskriptif. Nah, di sini terserah selera kita memilih yang mana. Kemudian kita lanjut. Terus di sini kita tinggal OK-kan saja. Maka akan keluar output seperti ini. Di deskripsi teks ini, ada di sini N. N ini adalah banyak data. Data kita di sini 5, karena seperti yang tadi kita tunjukkan yang tadi, data kita ada 5, berarti di sini juga 5. Seperti itu. Kemudian ada min yang artinya adalah rata-rata. Ini adalah artinya rata-rata, berarti rata-rata berat badan keluar gitu, seperti itu. Nah, di sini ada 50. Sebelumnya itu 50 sama 40, kemudian 55 dan 50,40, sini 55,20. Seperti itu. Kemudian untuk output Nixon, untuk output yang ini, pada label ini kita melihat ada di sini yang namanya negatif rank. Ini negatif rank. Negatif rank ini fungsinya ialah untuk menandakan data yang menurun. Umpamanya, contohnya itu berat badan. Berat badan kita 50, kemudian turun menjadi 47, 45, seperti itu. Maka akan timbul di negatif rank ini. Karena di sini ada 0, atau di sini 0, di negatif rank ini adalah 0 dikarenakan nilai kita itu naik semua. Berat badannya itu naik semua. Kemudian di sini ada positif rank. Positif rank ini adalah data yang sebelumnya itu kemudian sesudah. Sebelumnya itu kan nilai kita memang 5, tidak ada yang berubah. Berarti di sini kita buat 5 aja karena semua naik. Terus di sini ada namanya ties. Ties ini fungsinya itu sama, atau maksudnya itu berat badan itu yaitu sebelumnya itu sama dan sesudahnya itu sama. Contohnya itu berat badan kita 50. Kemudian sesudahnya itu 50 juga. Maka ini yang disebut dengan ties. Sini karena data kita tadi tidak ada yang naik, tidak ada naik 50, turun juga enggak, seperti itu, maka dibaca saja 0 di sini. Kemudian total di sini, totalnya adalah 5 karena data kita ada 5. Rata-rata untuk setiap rank itu, jika untuk membuat uji bilik caption dengan manual, yang pertama itu kita harus mencari perbedaan sebelum dan sesudah, kemudian tambahkan dengan sprengnya. Sprengnya adalah 15. Atau juga banyak data kita dibagi dengan 15, dibagi dengan spreng. Spreng kita di sini ada 15. Ini ya, 15 dibagi data kita yang tadi, data kita ada 5, nanti dibagi 5. Maka kita akan mendapatkan nilainya yaitu 3. Ini ya. Kemudian untuk mengambil hasil dari bilik caption ini, kita bisa melihat dari asymptotic sini. Di sini nilainya adalah 0,0
0,39. Nah, jadi asimsik ini rentangnya itu dari 0 ya sampai 1 gitu. Jadi kita telah mendapatkan nilai asimsik itu yaitu 0,39 di sini. Sini juga. Nah, di sini. Terus di dalam apa itu 0,39? Dalam Blake caption ada yang namanya null hypothesis. Null hypothesis ini adalah yang menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara sampel yang diuji. Contohnya hipotesis kita adalah tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah, yang artinya obat kita itu tidak manjur. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menghitung hasil dari Blake caption ini. Cara menghitungnya adalah alfa, ini alfa. Kemudian sama dengan umumnya itu alfa itu 5% ya, 5%. Nah, ini 5%. Ya, 5%. Ya, jadi 5% ini adalah probabilitas terjadinya hipotesis. Kemudian 5% ini, nah ini dan 5% ini menjadi 0,05 ya, seperti itu. Dalam hal ini asumsi kita adalah 0,39, sorry, 0,3 ya 39. Dan alfa kita adalah 0,05. Ya. Jikalau 0,39 atau asumsi kita ini lebih besar dari alfa ini, maka obat kita tidak manjur karena tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah. Tetapi jika alfa kita lebih besar nilainya daripada asumsi kita, maka nilainya itu maka obat kita ini manjur. Jadi di sini karena nilai asumsi kita ini lebih besar daripada nilai alfa, maka obat kita ini tidak manjur karena tidak ada perbedaan signifikan antara sebelum dan sesudah. Seperti itu. Terima kasih. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.